renungan pada pagi hari ini. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan percaya di dalam Yesus Kristus, yang juga tinggal dalam hati kami melalui peranan Roh Kudus-Mu, kami bersyukur sudah memelihara dan menjaga waktu istirahat kami dan membangunkan kami untuk menggunakan waktu yang istimewa ini untuk mengisi hati dan pikiran kami dengan hikmat yang Engkau berikan lewat sabdamu. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus pula, kami akan diberikan pemahaman, pengertian, dan bahkan kemampuan serta kuasa untuk menerapkannya dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa dan penyerahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya Pendeta Divi Poleton, lahir di Jakarta, namun besar di Lombok. Manadonya KTP saja ini, jadi dibesarkan di NTB dan berpindah-pindah karena orang tua tugas di beberapa tempat. Jadi kalau mau dibilang kampung bukan Manado, tapi Lombok karena memang dibesarkan di sana. Dan setelah pindah di beberapa tempat, Bali, Jambi, Cilegon, Pangkal Pinang, Bali, kemudian balik lagi ke Lombok, lama di Lombok. Jadi saya tumbuh dan dibesarkan di Lombok. Anak saya dua, laki-laki yang pertama usia 26, kemudian 27 sekarang dia. Anak perempuan saya 24. Masing-masing sekolah di kampus yang sama. Tempat saya sekarang sedang studi di kampus AUP di Filipina, Tingkahoy, Silang Cavite. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat. Saya mungkin minta izin untuk share screen saya ya. Apa sudah bisa terlihat? Boleh. Oke. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan juga terima kasih untuk beberapa kesaksian dan lagu pujian yang sudah disampaikan lebih awal. Semoga ini juga boleh menambah wawasan kita untuk mengerti dan memahami peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah sebenarnya merupakan wadah atau media agar kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus saat Dia mengizinkan kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan terjadi. Jadi ada beberapa perilaku yang tidak bisa kita kontrol, oleh karena itu adalah pilihan dari individu yang bersangkutan. Ada beberapa peristiwa juga yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita kontrol saat kita mengalami peristiwa itu. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kita kuasa memilih, the power of choice, di mana kuasa ini kita gunakan untuk mengantisipasi respon dan sikap kita terhadap perilaku orang lain terhadap kita, dan bahkan peristiwa yang kita alami yang mungkin tidak kita harapkan terjadi. Dan
Saya hanya membatasi ruang lingkup materi pagi ini, renungan pagi ini, agar kita mengerti bahwa dengan uh, kuasa memilih yang Tuhan anugerahkan, kita bisa lebih bijak untuk mengambil sikap untuk setiap peristiwa yang uh, tidak kita harapkan terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kata reinforcement ini saya suka pemahamannya karena artinya ini adalah proses di mana terjadinya perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang akan menghasilkan peningkatan probabilitas perilaku tersebut di masa yang akan datang. Jadi setiap kali kita menindaklanjuti sikap dan respon kita terhadap apapun, sebenarnya itu adalah proses untuk menguatkan apa yang kita lakukan nanti di kemudian hari. Jadi itu sebabnya kita perlu hati-hati dalam setiap respon dan sikap yang kita coba ekspresikan berdasarkan apa yang kita alami. Bahkan itu harus mulai dari pikiran. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum kita mengambil tindakan. Nah, tema pagi ini saya berikan judul pikiran yang diperbaharui, renewed mind. Saya ambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Kalau saudara-saudara punya Alkitab di samping Anda, boleh dibuka, atau yang digital, elektronik juga boleh dibuka. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Saya tambahkan beberapa pemahaman dari bahasa asli ya. Dari bahasa Ibraninya yang saya tuangkan dalam bahasa asli, bahasa Inggris yang kita pahami. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Discernment itu sebuah kemampuan dan keahlian untuk menilai, mempertimbangkan untuk mengambil keputusan bahwa sesuatu ini benar harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Itu biasanya orang kalau dibilang punya discernment spirit, dia punya roh untuk bisa memahami sesuatu yang benar yang harus dia lakukan, dia putuskan untuk dia tindaki. Itu discernment. Dan dalam segala macam pengertian atau knowledge, pengetahuan atau persepsi yang dimiliki. Sehingga kamu dapat memilih, menguji atau mentes ya, examining apa yang baik supaya kamu suci. Dalam bahasa asli itu artinya pure, sincere atau genuine sebenarnya, dan tidak bercacat, faultless, tidak bersalah dan tidak mengarah atau menuntun kepada dosa menjelang hari Kristus. Kemudian penuh dengan buah kebenaran. Buah kebenaran ini artinya dihasilkan maksimal selalu untuk kebenaran. Dan ini tidak dilakukan oleh kita sendiri, dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah, bukan untuk memuji diri sendiri. Jadi singkatnya dalam 1 Perikop 3 ayat ini sebenarnya kita memahami Rasul Paulus ingin mengarahkan kita kepada sebuah proses pertimbangan yang lebih menghasilkan kebijaksanaan, karena kita diharapkan untuk bertumbuh dalam konsep, dalam pikiran. Kasih kita bertambah sampai melimpah, pengetahuan kita juga diperkuat oleh persepsi yang kita dapatkan dari firman yang selalu mengingatkan kita supaya kalau ada sesuatu yang sedang menguji dan mentes atau bahkan
mencobai kita bisa mengambil pertimbangan ini dengan lebih bijak dan memilih yang baik supaya menjaga integritas kita tetap suci, tetap murni, dan tidak bercacat. Dan hasilnya selalu harus adalah kebenaran. Saya pahami bahwa sebagai manusia ada titik lemah yang sebenarnya kita bisa tutupi. Ya, kita tidak bisa salahkan perilaku orang yang mungkin berencana menjatuhkan kita karena apapun tindakan yang orang lakukan yang mungkin terkesan mengarah kepada kejahatan atau menjatuhkan, melemahkan iman, respon kita akan menentukan posisi kita di mana. Kalau kita terpengaruh, maka kita akan terbawa lebih rendah levelnya. Karena mungkin akan terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Jadi respon kita benar-benar akan menentukan posisi kita itu akan di atas mereka yang melakukan sesuatu yang buruk, atau bahkan saat kita menghadapi satu peristiwa yang sulit, menyakitkan, apa kita akan jadi terpuruk karena peristiwa itu, atau bahkan respon kita akan membuat kita bisa mengatasi dan melewati peristiwa itu menjadi individu yang lebih tegar, lebih sabar, dan bahkan lebih kuat. Sehingga mungkin ada peristiwa yang lebih besar yang akan lebih parah kita alami, tapi karena kita sudah terlatih untuk merespon dengan baik, menjaga integritas kita, maka kita akan jadi lebih siap untuk menghadapinya di kemudian hari. Nah, saya ingin bagikan apa yang diungkapkan di Joshua pasal 24. Kalau saudara perhatikan terjemahan, saya gunakan ini Today's English Version. Jika Anda tidak bersedia melayani Tuhan, putuskan hari ini siapa yang akan Anda layani. Dewa-dewa yang disembah nenek moyang Anda di Mesopotamia, atau dewa-dewa orang Amori yang tanahnya sekarang Anda tinggali. Adapun keluargaku dan aku, kami akan melayani Tuhan. Masih ingat ya, ini juga dikemas dalam sebuah lagu, Me and My Family, We Will Serve the Lord. Kalau saudara perhatikan eksposisinya, saat Joshua bertanya kepada bangsa Israel pada waktu itu, putuskan hari ini, harus ada kuasa pilih yang digunakan untuk memutuskan memilih berpihak ke siapa. Dan kalau saudara perhatikan kalimat, mau layani siapa nih? Dewa yang disembah nenek moyang Anda di Mesopotamia, atau dewa orang Amori yang tanahnya sekarang Anda tinggali. Jadi ada faktor eksternal yang kita mau berpihak ke faktor eksternal, mungkin pengaruhnya membuat kita jadi terikut untuk menyembah atau melayani, atau bahkan ada kekuasaan lain di wilayah di mana kita tinggal yang juga karena pengaruhnya mungkin lebih kuat dan kita lebih lemah, kita jadi terikut untuk menyembah dan melayani kekuasaan tersebut di sekitar kita. Joshua memberikan teladan dalam pengambilan sikap. Bukan cuma dia bilang, kami dan sekeluarga, kami memutuskan untuk melayani siapa? Melayani Tuhan. Nah, hidup ini adalah tentang pilihan. Ya, pilihan-pilihan. Kita mau tidak mau harus mengambil sikap untuk memilih supaya tidak di persimpangan jalan. Nah, jadi kita tidak ragu dalam setiap pengambilan keputusan.
Dan kita selalu punya pilihan untuk diambil dan diputuskan setiap hari. Mau bangun atau tetap tidur, mau makan 3 kali atau 2 kali, terserah individu yang bersangkutan. Mau kerja sungguh-sungguh atau bermain-main, mau tetap mempertahankan rumah tangga atau tidak setia, mau mendidik anak-anak atau membiarkan mereka bertumbuh dan berkembang dengan pengaruh dari luar, mau tetap menjadi uh, pelayan Tuhan atau berhenti melayaninya, ya itu terserah Anda dan saya. Anda mau stres dan depresi oleh karena pancingan peristiwa yang Anda alami atau karena tindakan orang, Anda tetap harus juga memilih. Dalam pengalaman saya banyak belajar dari apa yang saya pertimbangkan dalam pengambilan keputusan sebagai respon terhadap apa yang orang lakukan terhadap saya. Saya masih ingat ibu saya almarhum mengingatkan kita tidak bisa kontrol orang melakukan yang jahat terhadap kita, tetapi kita bisa mengontrol sikap kita dan respon kita terhadap apa yang jahat yang orang lakukan terhadap kita. Jadi saya pikir bijak-bijak saya harus memutuskan menjaga integritasnya. Orang mau berbuat jahat, biarkan itu pilihan mereka. Sedapat mungkin malah respon kita jika berkenan akan bisa mengubah persepsi atau tindakan mereka menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi singkatnya pilihan itu akan selalu ada pada Anda dan saya untuk diputuskan. Apakah itu buruk, apakah itu baik. Terlepas dari apapun situasi dan lingkungan serta external triggers ya, pancingan dari faktor luar yang akan menyebabkan Anda dan saya memutuskan memilih yang salah dalam respon dan tindakan kita. Kitalah yang bertanggung jawab atas keputusan dan pilihan yang kita buat dan kita ambil. Orang lain bisa memanfaatkan putusan dan pilihan yang salah, tapi kita tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kita. Mereka akan pasti menghadapi konsekuensi atas pilihan mereka yang salah. Kita pasti juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan dan harus menerima konsekuensi dari pilihan kalau kita salah merespon terhadap kondisi yang kita alami. Saya berikan eksposisi untuk pemahaman ayat tersebut. Kata saat Anda dan saya mengambil keputusan, disuruh memilih, kata pilih dalam bahasa asli itu adalah bakar. Dan bakar itu terjemahannya banyak di sini kalau saudara perhatikan. Ya, mencoba, memilih atau menerima atau menunjuk, bisa juga sempurna dalam arti pilihan Anda itu sudah dianggap sempurna karena Anda sudah memutuskan secara maksimal apa yang Anda akan pilih. Tapi ada satu kata yang saya perbesar, join, kata bergabung. Setiap kali Anda memilih mengambil keputusan melakukan sesuatu, itu dalam bahasa aslinya artinya Anda sedang bergabung dengan pilihan yang Anda buat. Contoh, kalau orang memancing saya marah, lalu saya memilih memutuskan untuk marah balik, saya bergabung dengan ekspresi feeling tersebut. Jadi kalau orang lain memancing saya untuk marah, saya akan menempatkan diri pada posisi di mana mereka bertujuan untuk membuat saya marah. Saya bergabung dengan emotions yang diharapkan orang lain untuk saya responi. Bisa tangkap maksud saya. Jadi kalau dikatakan bergabung itu artinya Anda sudah menyatu dengan emotion tersebut saat Anda memilih untuk mengekspresikan feeling tersebut. Yang seharusnya mungkin bisa lebih bijak Anda tuh memilih apakah Anda membalas atau merespon sampai terpancing untuk melakukan kemarahan. Ya, jadi
Makanya ayat Alkitab itu banyak sekali berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ya, contoh, kalau saudara baca 1 Korintus 13 ayat 4-7, kata pertama itu adalah kasih itu sabar. Kalau kita memilih untuk sabar terhadap apapun yang orang lakukan, maka kita bergabung dengan karakteristik dari kasih yang Tuhan anjurkan lewat Rasul Paulus melalui 1 Korintus 13 ayat 4-7. Jadi kalau kita bergabung dengan karakter yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, karena kasih itu adalah karakter Allah, maka kita bergabung dengan Allah untuk mengekspresikan emotion kita yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, ini saya sengaja posting bahasa aslinya yang saya ambil dari buku. Kalau sudah lihat di bawah itu ada judul buku yang ditulis oleh Dr. Dick Drew. Your future self will thank you. Masa depan diri Anda akan berterima kasih. Secrets, rahasia pengendalian diri dari Alkitab dan pengetahuan tentang brain, ya. Ketika para ilmuwan melakukan pemindaian otak pada orang-orang yang sedang mempelajari tugas baru, ada satu wilayah yang disebut wilayah eksekutif otak kita, warnanya abu-abu, yang terlibat dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan dengan tujuan. Ini akan menyala seperti pohon Natal. Itu adalah, saya tunjukkan dengan kursor saya, ini bagian depan, ya biru, frontal lobe. Biasanya itu dibilang prefrontal cortex. Nah, korteks ini bekerja lembur untuk belajar bagaimana melakukan sesuatu yang tidak dikenal kalau Anda sedang mempelajari sesuatu yang baru. Ya, jadi itu light up, menyala. Karena neurons akan terkoneksi dengan hal-hal yang baru. Setiap kali Anda belajar sesuatu yang baru akan muncul neurons yang baru yang terkoneksi di kepala Anda. Kalau di scanning itu akan jadi banyak cabang, ya. Tetapi ketika seseorang menjadi lebih baik dalam satu tugas, kalau sudah expert Anda melakukannya karena sudah terbiasa melakukannya, maka area itu akan jadi gelap, jadi tidak nyala. Pertanyaannya kenapa? Karena sekali perilaku menjadi kebiasaan, itu diturunkan ke wilayah kecil jauh di pusat otak kita yang disebut basal ganglia. Lihat kursor saya yang di tengah, di dalamnya. Ini basal ganglia. Ya. Kemudian setelah kebiasaan itu disimpan dengan aman di wilayah ini, ia akan membebaskan korteks prefrontal untuk menangani tugas-tugas baru yang lain. Jadi luar biasa Tuhan kita ini, ya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa mungkin merespon dengan bijak atas tindakan orang, itu sudah tercatat dan tersimpan di basal ganglia. Itu untuk satu tindakan. Kalau ada lagi orang bikin Anda, tapi dengan konsep yang berbeda, dia akan light up lagi untuk sesuatu yang baru, kan? Nah, kalau Anda sudah hadapi lagi sebelumnya itu akan disimpan lagi ke basal ganglia. Ya, supaya Anda memiliki chance untuk membentuk kembali neuron baru saat ada peristiwa dan tindakan orang lain yang baru yang belum pernah Anda alami, yang juga akan menguji sikap dan respon Anda. Setelah itu, ini akan dijelaskan kenapa Anda bisa melakukan perilaku berulang, seperti contoh mengemudi, bahkan saat pikiran Anda sedang menjelajah ke topik lain atau Anda sedang berkomunikasi dengan orang. Ya, otak Anda akan terus-menerus berusaha mengubah perilaku menjadi kebiasaan untuk menghemat tenaga. Dan proses ini membebaskan korteks prefrontal Anda untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang tidak dikenal dan sulit. Luar biasa, saudara-saudara. Apapun hal-hal baru yang Anda putuskan, itu adalah proses pembelajaran untuk melatih otak Anda berfungsi dengan maksimal.
Kalau Anda merespon dengan positif. Tapi kalau negatif, apa yang tersimpan adalah kebiasaannya negatif. Dan seharusnya itu tidak perlu kita lakukan. Supaya tidak ada memori yang buruk yang kita simpan di basal ganglia. Kalau itu tersimpan buruk di basal ganglia, neuron Anda, prefrontal cortex Anda mungkin akan nanti terprojeksi untuk bersikap atau merespon dengan pengalaman yang buruk juga. Jadi Anda tidak dibiasakan untuk melakukan hal yang positif karena Anda membiasakan merespon dengan negatif. Saya lanjutkan. Kata yang kedua, setelah memilih, maka Anda akan menyembah dia, bukan? Kata menyembah itu, kata melayani itu sama dengan kata menyembah. Kalau Anda sudah putuskan untuk melayani siapapun, apapun, maka Anda sedang melakukan penyembahan. Nah, saya aplikasikan ini, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda memilih untuk melayani tindakan orang, emosi orang, Anda itu sedang bukan cuma join lagi nih, tapi Anda sedang menyembah emosi tersebut. Anda jadikan emosi dan respon Anda itu sebagai sosok sembahan. Jadi kalau Anda terbiasa marah, Anda sedang menyembah emosi kemarahan. Kalau Anda mudah tersinggung, Anda memilih mudah tersinggung, Anda sedang melakukan penyembahan terhadap jenis perasaan dan feeling serta emosi untuk tetap mudah tersinggung. Dan itu bukan desain dari otak yang diciptakan oleh Tuhan. Meskipun Anda bisa menciptakan image yang berbeda karena Anda punya pilihan. Jadi jangan salahkan pencipta. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba berubah jadi jahat, sudah dididik oleh orang tuanya dari kecil, tiba-tiba setelah besar dia memutuskan untuk memilih yang salah. Ya, bukan salah orang tua kalau sudah begitu, karena tiap orang punya hak pilih. Setelah seseorang bertumbuh dewasa, dia sudah belajar tentang mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak. Lalu dia memutuskan yang salah. Ini akan berisiko dan bertendensi negatif bagi karakteristik kepribadian orang tersebut. Saya berikan ilustrasi, saudara-saudara. Ini penelitian, mudah-mudahan ingatkan saya untuk waktu supaya saya tidak berlebihan, karena saya tinggal beberapa slide yang saya ingin tekankan. Ini ada bahasa Indonesianya ya, jadi aslinya ini dijelaskan dalam bahasa Inggris. Mari kita dengarkan. Our inbuilt responses can be very sophisticated, helping us to react to surprisingly subtle dangers. Here, at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, Dr. Valerie Curtis has been researching the evolutionary basis for disgust. She shows people pairs of similar objects. What I'd like you to do is to tell me which of the two you find most disgusting. A wasp and a headlouse. The wasp is utterly beautiful. The louse, I think I'd prefer not to have the louse, really, given the choice. Although the two objects look very similar, people nearly always find one of them far more unpleasant. Repellent. Yuck. Now, what I'd like you to do with these is to put your fingers into them, please. And then tell us which is the most disgusting. Am I allowed to wipe my finger afterwards? You are, yes. There's some towels for you. Well, the one on the right, it looks like pus. It's got blood in it. And I find it easy to put my finger into this blue one. It's all sort of mucousy. And the finger in this one, in terms of yuck factor, I'm afraid the yellow wins, hands down. It is not nice. No. And the torturous comparisons continue. Yeah. Slugs versus leeches. And those the leeches, and I just think that they are awful. Oh. Caterpillars and maggots. Take the lid off if you like. I don't want to.
earthworms. And human roundworms, Can you imagine having that inside your tummy? those all came from one person. It's got little babies coming out of it. Oh. And what works with pictures and objects also seems to work with smells. V is vinegar. That's right. Oh. God, that's unpleasant. Organic smell. Yes, it's, What is it? It's skatol, which is a component of human feces. Yes, well, it smells like it. So what is the common factor which makes one of these things more instinctively repellent than the other? It's their potential to give us a disease or make us sick. Lice, leeches and roundworms are all parasites that feed on our bodies. Like the larvae in this person's mouth, all of them can easily spread illness. The yellow goo looks worse because, again, it seems like the result of some horrible infection. Maggots thrive in feces, which is riddled with harmful bacteria. I have to smell that again, do I? Oke, sekarang kenapa saya ekspos ini? Karena ini adalah hasil penelitian untuk melihat respon manusia terhadap disgusting, ya, satu hal yang menjijikkan. Kalau kita bicara dalam konsep spiritual, bagi Allah itu hal-hal yang berkaitan dengan dosa itu adalah kejijikan. Bisa tangkap maksud saya. Jadi hal-hal yang negatif yang mungkin akan memberikan konsekuensi menghasilkan Anda terjatuh ke dalamnya atau terpengaruh karena tindakan orang, kemudian nanti hasilnya akan bisa membuat Anda lebih sakit, lebih stres, dan depresi dan lain sebagainya, itu kan reaksi dari pilihan yang Anda putuskan untuk bereaksi, merespon. Ini sudah scientific proof. Jadi Tuhan menciptakan kita itu luar biasa. Jadi kita bisa istilahnya mencium sesuatu yang kalau baunya sudah tidak enak, ini pasti nggak bisa dimakan. Ya, tak? Kemudian kalau kita lihat tindakan orang membuat kita jatuh dan membuat kita lemah iman, kita tahu tuh tendensinya kemana. Kalau kita merespon terhadap apa yang orang lakukan, dan itu membuat tendensi kita jatuh dan lemah dalam iman, kita harusnya udah mikir, mendingan jangan deh bereaksi negatif lagi. Karena saya mau jaga saya punya iman supaya tidak lemah. Karena itu harus saya putuskan untuk reaksi berdasarkan pertimbangan yang saya sudah pikirkanlah masak-masak. Nanti kalau saya marah, Tuhan tidak suka atau Tuhan tidak berkenan terhadap emosi yang saya ekspresikan tidak benar dan lain sebagainya. Jadi Anda dan saya itu diberikan hikmat untuk merespon apapun yang kita alami supaya itu menghindarkan kita kalau tidak penyakit secara fisik, penyakit secara mental, dan hal-hal yang membuat kita tidak lagi bisa bertumbuh dalam karakter dan kepribadian yang Tuhan kehendaki. Saya berikan satu ilustrasi lagi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami nanti saya simpulkan. And fear of snakes is the #1 fear. Here in Los Angeles, we've set up an experiment. We've reassured everyone that these snakes aren't poisonous. But can the modern temptation of a $10 bill overcome our ancient fear? $10 is not enough. But there's just so many of them. I could never put my hand in there, ever. Oh, for anybody in the world. I know it sounds crazy, but I have chills even being near them. I know that sounds like a chick thing, but I can't help it. They just, they're like death to me. They're like the epitome of death. This one's coming after me. Nah, it's not worth it for $10. $500? I would try for $1 million. $10? No. No way. Of course, it is possible to overcome our instincts. Oh my God, I know what you
Oh. Little bit, yeah. Oke, eh, film kedua ini sama, jadi saya simpulkan aja. Eh, Saudara-saudara masih ingat waktu Yesus dicobai di padang belantara? Ada 3 ujian. Semua menawarkan segala sesuatu yang ditawarkan agar supaya Yesus mengikuti kehendaknya. Di zaman sekarang ini mungkin modelnya sudah berbeda. Tapi kan Anda tetap akan dibawa pada pengambilan keputusan. Kalau Anda ini cuman $10 atau $20 ya. Orang yang takut sama ular, biar mau dikasih 1 juta juga nggak akan mau ambil itu uang. Karena persepsi di pikirannya itu udah menggambarkan dia nanti akan digigit dan bisanya itu akan membuat dia mati. Padahal di awal tadi sudah dikasih tahu bahwa ular ini dijamin tidak berbisa. Tapi kan rasa takut itu lebih mendominasi seseorang. Dan biasanya hal ini terjadi bahkan di lapangan pekerjaan, di organisasi, di pelayanan, ya. Kadang-kadang ada tawaran posisi dan jabatan, padahal Anda tahu salah prosesnya, ya, dan lain sebagainya itu. Tapi karena Anda mau posisi, mau jabatan lebih tinggi, atau ada tawaran menggiurkan dan lain sebagainya, mungkin uang atau harta dan lain sebagainya, Anda berani mengambil risiko untuk memilih yang salah. Dan ilustrasi ini menggambarkan bahwa Anda dan saya itu bisa berubah-ubah hanya karena apa yang ditawarkan dari luar. Dan itu tidak diharapkan untuk kita yang sedang dalam proses membentuk diri kita menjadi seperti Yesus. Ada restoring image. Makanya saya kasih judul Renewed Mind. Ini buku yang sama, ya saya yang ambil dari halaman yang berbeda, halaman 97. Saya terjemahkan langsung. Kebiasaan itu tidak terbatas pada tugas mekanis seperti mengemudi. Kebiasaan-kebiasaan ini mempengaruhi perilaku moral dan spiritual kita juga. Jadi kalau Anda terbiasa menerima tawaran buruk hanya karena mau ambil posisi atau terpancing melakukan kesalahan karena orang mau Anda imannya lemah dan lain sebagainya, itu sikap dan tindakan itu jadi dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kalau Anda merespon terus-menerus seperti itu, maka Anda menciptakan apakah itu kebiasaan buruk atau kebiasaan yang sehat. Nah, dengan menciptakan kebiasaan sehat, kita bangkit di atas gelombang godaan terus-menerus dan hidup berbudi luhur. Bayangkan ini, teolog N.T. Wright menyatakan kebajikan adalah apa yang terjadi ketika pilihan yang bijaksana dan berani menjadi sifat alamiah kita yang kedua. Ya, kebajikan adalah apa yang terjadi ketika pilihan yang bijaksana dan berani menjadi sifat alamiah kedua. Saya ingin balik ke konsep natural kita itu sinners, ya kan? Kita kena dampak dosa nih dari nenek moyang. Tapi bukan berarti dosa nenek moyang kita itu kita bisa lakukan yang sama di era generasi kita. Ya, itu artinya Anda bisa memilih untuk mengulangi kesalahan Adam dan Hawa, atau Anda merubah Anda punya persepsi, berubah Anda punya pikiran untuk mengikuti nasihat yang Tuhan sudah berikan. Tidak heran, ada seorang saintis bilang Alkitab itu adalah the neurological manual book for human being. Ini Alkitabnya adalah buku neuro, saraf, psychological untuk manusia. Karena itu mengembalikan cara manusia itu berfungsi dengan baik kembali. Luar biasa ya. Itu artinya renewed mind. Ini saya tidak terjemahkan. Anjuran ini, tapi di buku yang berbeda. Bukunya The God Function karangan James. Ini terjemahannya kembali kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal ya.
kembali kepada Tuhan. Bahkan dalam memperkuat kepercayaan Anda kepada Tuhan jika perlu. Berdoa kepada Tuhan yang sedang Anda perjuangkan untuk percaya. Karena begini saudara, biasanya kalau orang sudah tertimpa hal yang susah, sulit dan sedih, terancam ekonominya, itu mulailah pemahamannya tentang Allah itu jadi kacau balau. Ini dia sudah berdoa mati-mati, sudah setia, tiba-tiba keadaannya malah tambah sulit. Persepsinya tentang Allah jadi berubah. Jadi lemah kekuatan dia untuk percaya bahwa Allah itu selalu ada, meskipun dalam kondisi sulit. Jadi kalau orang sudah mulai berubah persepsinya tentang Allah karena peristiwa yang dia alami, lalu dia tidak berdoa lagi untuk memperjuangkan kepercayaan dan imannya, bahwa bagaimanapun sulitnya yang saya alami, sesakit apapun yang saya alami, saya tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah tinggalkan saya. Kalau sikapnya berbeda, itu bisa-bisa pemahaman tentang Allah juga jadi berbeda. Dan fakta bahwa Anda berdoa kepadanya akan menunjukkan dan memperkuat kepercayaan Anda kepadanya. Kalau Anda ingin membuat Tuhan jadi nyata, Anda harus lakukan sesuatu. Anda memiliki kekuatan untuk membuat Tuhan menjadi nyata, sama seperti Tuhan memiliki kekuatan untuk membuat Anda menjadi nyata. You have the power to make God real, just as God has the power to make you real. Ini di bawah kuasa mana? Kuasa siapa? Kuasa Anda. Tidak ada orang bisa intervensi, karena itu adalah pikiran Anda sendiri. Oke. Jadi Oke, jadi antara Anda dan orang lain di sekitar Anda, peristiwa yang Anda alami, kondisi yang Anda alami, ancaman yang Anda alami, itu kita punya pilihan. Apakah mau terpengaruh dengan kondisi tindakan orang atau termotivasi dan bahkan stres dan depresi karena hal tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, bagian otak-otak ini akan menentukan bagaimana Anda nanti kemudian. Harus ada pengulangan, tapi pengulangan yang baik dalam setiap respon. Kita sudah harus memikirkan dengan masak-masak sebelum kita melakukan tindakan. Dan ini harus berulang-ulang kita develop. Karena kalau salah kita mengambil keputusan, respon kita negatif, itu konsekuensinya pertama adalah ke kita. Kita rugi sendiri, mental kita jadi down, kita jadi stres dan depresi, dan cara kita bereaksi dan merespon akan bisa memberikan impact negatif terhadap orang yang melihat kita. Orang juga jadi lemah. Saat lihat kita, oh dia putus asa, wah dia aja yang menyembah Tuhan, yang sudah setia puluhan tahun lemah, apalagi saya yang baru, katanya gitu kan. Jadi kita bisa menjadi inspirasi orang kalau kita memutuskan untuk merespon dengan lebih bijak. Saudara-saudara, ada 3 hal yang menjadi otorisasi sikap dan perilaku Anda. Choices, chances, changes. Pilihan-pilihan Anda yang harus buat. Chances, kesempatan-kesempatan itu masing-masing kan berbeda. Ada orang yang lebih berat alami peristiwa, ada yang mungkin lebih ringan. Tapi ini adalah semua kesempatan. Kesempatan untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih tegar, lebih sabar, dan lebih tabah. Atau kesempatan untuk sebaliknya. Chances. Dan kalau kita bereaksi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, itu tidak akan mengubah apapun. Itu bisa mengubah Anda jadi lebih memiliki integritas atau mengubah Anda jadi lebih buruk, jadi figur yang buruk. Jadi ya satu-satunya cara adalah ayat tema kita pada pagi hari ini. Rasul Paulus berdoa supaya kasih Anda semakin melimpah, pengetahuan dan segala pengertian Anda diperbaharui, Anda memilih hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya Anda dan saya suci dan tak bercacat,
kita sedang menanti kedatangan Tuhan, ini pun harus diperbaharui, dan kita penuh dengan buah-buah kebenaran. Artinya semua hasil dari respon dan tindakan kita menghasilkan kebenaran. Dan itu adalah pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Tuhan. Anda ingat ayat hafalan saya itu, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Kita nggak bisa bikin apa-apa, saudara-saudara. Jadi mungkin pemahaman pagi ini semoga membuat Anda membuka wawasan tentang apa yang harus Anda lakukan terhadap treatment orang atau bahkan situasi dan peristiwa yang sedang Anda alami. Karena semua ini adalah media. Tuhan, bukan Tuhan tidak mau lakukan sesuatu. Itu dalam wilayah kita. Tuhan ciptakan otak kita bukan untuk dikontrol orang lain. Kita yang punya otak, kitalah yang harus menggunakan otak kita dengan fungsi-fungsinya untuk bisa memilih, mempertimbangkan dengan baik, dan mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita memang akan diproses untuk menjadi lebih suci dan bahkan sampai tidak percaya. Tidak hidup dalam dosa itu bukan mimpi, saudara, dan hal yang tidak mungkin. Ya, Tuhan akan membuat kita memiliki kesanggupan untuk itu. Saya punya penulisan ini karena bicara banyak tentang otak, jadi saya lebih banyak memotivasi dalam konsep saintis dan bahkan menegaskan apa yang Alkitab katakan. Semua nasihat firman Tuhan itu kalau diresponi dengan baik oleh orang yang membacanya, akan membentuk orang yang membacanya terlebih dahulu menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Karena buku ini ditinggalkan bukan untuk siapa-siapa. Buku ini diciptakan karena Anda kan diciptakan oleh Tuhan. Ini manualnya supaya Anda tahu fungsi Anda sebenarnya di dunia ini untuk apa. Menghadapi setiap peristiwa yang sulit dengan bagaimana. Menghadapi tindakan orang untuk menjatuhkan Anda, bagaimana respon yang seharusnya. Memang sulit, saudara-saudara, susah, tapi jangan gunakan kata itu sebagai excuse. Ya, saya tahu tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami kesusahan. Tapi kesusahan itu harus menjadi media untuk mengasah, ya, untuk supaya emas Anda diberlikan, ya, jadi lebih mulia. Semoga Tuhan memberkati kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan, pendeta, untuk firman-Nya yang boleh menguatkan kita bersama dalam menentukan pilihan-pilihan kita. Puji Tuhan.